Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin pemirsa Insan TV dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi usia kita, memberkahi amalan kita dan juga ilmu kita, dan semoga kita dimudahkan untuk bisa jadi muslim yang bertakwa, yang terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari bahagia ini kita akan membahas pembahasan mengenai najis. Setelah kita pada perjumpaan terdahulu membahas masalah qada'ul hajah, membuang hajah, maka Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dari kitabnya Minhajus Salikin fi Tafaqquh fid Din menyampaikan bab tentang menghilangkan najis dan najis. Kita ketahui bersama bahwa najis adalah sesuatu yang kotor, sesuatu yang dinyatakan oleh syariat Islam sebagai sesuatu yang kotor, yang harus dibersihkan dari tubuh, dari tempat, pakaian, dan yang lain-lainnya. Sehingga kalau kita melihat kepada keterangan para ulama rahimahullah tentang najis ini, mereka membagi najis menjadi dua, najis ma'nawiyah dan najis hissiyah. Ada najis ma'nawiyah, yaitu najis yang bersifat ma'nawi, seperti najisnya orang-orang kafir, sebagaimana Allah sampaikan, innamal musyrikuna najasun, kaum musyrik adalah najis. Artinya ma'nawiyah, bukan hissi, bukan bentuknya atau bukan tubuhnya, tapi ma'nawiyah, karena mereka menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak boleh masuk ke kota suci Mekah dan Madinah karena memiliki najis ma'nawiyah yang Allah sampaikan innamal musyrikuna najasun. Yang kedua adalah najis hissiyah. Ini yang jadi pembahasan fikih. Najis hissiyah ini menjadi pembahasan fikih. Hissiyah ini ada dua. Ada najis ainiyah, najasah ainiyah, artinya semua barang, semua benda yang dihukumi oleh syariat sebagai sesuatu yang kotor, yang harus dibersihkan, baik itu kering, basah, atau benda cair seperti kencing manusia, seperti juga tinja manusia. Itu dinamakan dengan najasah ainiyah, yaitu najis, barangnya najis sehingga tidak bisa disucikan lagi. Yang kedua adalah najasah hukmiyah. Najasah hukmiyah, najis secara hukum, adalah benda suci pada asalnya namun tercampur najis sehingga menjadi najis. Yang kedua ini seperti air misalnya, yang terkena kencing sehingga berubah baunya, berubah juga warnanya dan rasanya, sehingga ia dihukumi sebagai najis padahal pada asalnya adalah benda yang suci. Nah, dalam hal inilah Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mencoba untuk menjelaskan kepada kita semua bagaimana hukum membersihkan najis ini. Dalam najis hukumnya ini, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa yakfi fi ghasli jami'in najasat 'alal badani awil thabi awil buq'ati aw ghairiha an tazula min ainuha anil mahal. Dan yakfi, cukup, kata beliau, dalam mencuci semua najis yang mengenai badan atau pakaian atau tempat atau yang lainnya, untuk hilang benda najisnya dari tempat yang terkena najis tersebut. Kenapa demikian? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, li'anna syari'a lam yastarid fi jami'i ghaslin najasati adadan illa fi najasatil kalbi. Karena syariat, yaitu Allah dan Rasulnya,
tidak mensyaratkan dalam semua pencucian najis jumlah tertentu, bilangan tertentu, kecuali pada najis anjing. Fastarata fiha sab'a ghasalat. Syariat mensyaratkan dalam mensucikan najis anjing dengan 7 cucian. Ihdahuma biturab, yang pertama dengan debu, fil hadis al-muttafaq alaih, dalam hadis yang muttafaq alaih, yaitu dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kita lihat bagaimana keterangan syariat dalam hal ini. Kita ketahui bahwasanya an-najis yang mengenai pakaian atau mengenai tempat atau mengenai badan atau yang lainnya akan mengotori badan tersebut, tempat tersebut. Sehingga caranya adalah dengan kaidah dihilangkan benda najisnya dari tempat tersebut. Bisa dengan disiramkan. Seperti contohnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya Anas bin Malik Abu Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mengatakan ja'a Arabiyun fabala fi ta'ifatin minal masjid. Datang seorang Arabi, Arab pedalaman, yang jauh dari peradaban, datang ke Masjid Nabawi, lalu kencing di pojok masjid, karena memang orang mereka tidak mengenal masjid di tempatnya, sehingga ia datang ke kota Madinah, dikiranya boleh kencing di pojokan bangunan tersebut. Fazajarahun nas, maka para sahabat melarang dia. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun melarang sahabat untuk diam. Jangan larang dia, diamkan. Ya. Saat Nabi melarang mereka untuk menghardiknya, dibiarkan untuk diam agar selesai kencingnya. Falamman sarafa, dan ketika selesai, da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bima'in, maka Nabi minta diberikan air, minta dibawakan air, diberikan dalun minal ma, 1 ember air, fa'uhrika alaih, dan disiramkan ke tempat tersebut, menunjukkan bahwa membersihkan tempat yang terkena najis bisa dengan air disiramkan ke atasnya sehingga najisnya itu hilang. Kencing itu bila kita siram dengan air maka akan hilang baunya, akan hilang juga zatnya. Kita tahu zatnya masalah atau adatnya dengan melihat kepada warnanya atau kepada baunya atau rasanya, dan cukup dengan disiram air yang cukup banyak sehingga hilanglah zat najisnya dari tempat tersebut. Menunjukkan penyerahan apa yang disampaikan rahimahullah ta'ala, bahwa bila ada tempat terkena najis maka cukup dihilangkan darinya kotoran najis tersebut. Demikian juga kalau kita melihat kepada syariat Islam yang berusaha untuk memberikan yang terbaik pada umat ini dengan kemudahan-kemudahan, seperti misalnya bila sandal kita terkena kotoran najis maka cukup digosokkan ke tanah sebagai pembersihnya, sehingga tidak ada keharusan harus air saja ataupun yang lainnya. Yang penting adalah bagaimana hilangnya benda najis dalam hal ini. Memang pada asalnya ulama rahimahullah membersihkan tempat adalah najis adalah dengan air, tapi bisa juga dengan yang lainnya, selama bisa menghilangkan najis tersebut. Alasannya jelas, karena syariat tidak membebankan kita dengan persyaratan harus dengan bilangan tentu, artinya harus 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, tidak ada. Semuanya hanya membersihkan najis. Ditambah lagi adanya riwayat khusus untuk kencing najis, untuk najisnya anjing saja, dengan 7
cucian, ya, cucian sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, ya, di mana Rasulullah bersabda, tahur ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb ay yaghsilahu sab'a maratin ulahunna bit-turab. Membersihkan bejana seorang kalian jika terkena najis liur anjing, untuk mencucinya 7 kali. Yang pertama dengan debu, dengan ditaburi debu pada benda tersebut, kemudian disiram air, ya, dicuci selama 7 cucian. Jadi kita taburkan najis dengan debu, kemudian kita siram. Ini yang pertama, kedua, ketiga, sampai 7 kali. Demikian juga kalau pada hadis yang lainnya, dapatkan juga bahwa ketika sahabat Asma binti Abu Bakar Siddiq mengatakan, jat imratul Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ihdana yusibu thawbaha min damil haid. Ada perempuan menjumpai Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan bahwa sebagian kami ada yang darah haidnya mengenai pakaiannya. Maka Nabi ditanya, kaifa tasna? Bagaimana dia berbuat? Nabi menjawab, tahuttuhu thumma tuqrisuhu bil ma'i thumma tanbahuhu thumma tusalli fihi. Digosok, dikucek, kemudian, ya, dibilas dengan air, ya, dicuci dengan air dan dibilas kembali, kemudian dipakai untuk salat. Menunjukkan bahwa Nabi tidak ada keterangan harus terbilang kecuali pada najis anjing ini, sehingga pertama mengatakan bahwa yang berbilang hanyalah mencuci benda yang terkena liur anjing saja. Kemudian beliau mengatakan setelah itu, ya, bahwa di sana ada benda-benda najis yang perlu kita ketahui. Kata beliau, al-asya an-najasah, ya, benda-benda najis telah najis ainiyah, ya, najasah ainiyah. Ya. Kata beliau, pertama adalah baul adami, kencingnya manusia, wa adratuhu, dan tinja manusia, baik dia itu anak-anak ataupun dewasa. Maksudnya bila seorang membuang air besar, maka tinjanya itu adalah najis. Demikian juga kencingnya banyak ada, manusia juga najis. Dengan dalil banyak sekali, antaranya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang ketika melewati dua buah kuburan yang mengatakan innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Ada 2 mayat di sini yang al-azab dan tidak diadab pada hal-hal yang besar. Ahaduhuma, yang satu katanya la yastatir minal baul, tidak cebok dari kencingnya. Amal akhar yamshi bin namimah, yang lainnya ini banyak mengadu domba orang. Menunjukkan bahwa bersuci daripada najis kencing itu hukumnya adalah wajib, karena kencing itu adalah najis. Begitu juga ketika Nabi SAW melepas sandalnya dalam salat, dalam hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kemudian orang-orang ikut melempar sandalnya. Falaman sarafa, ketika Nabi selesai salatnya, Nabi bertanya, ya, wahai sahabatku, lima khala'tum ni'alakum, kenapa kalian melepas sandal-sandal kalian dalam salat tadi? Faqala, mereka menjawab, ya Rasulullah, ra'ainaka khala'ta na'lak, kami melihat kamu melempar sandal kamu. Fakhala'na,
Kami pun meniru dengan melepas sendal kami. Maka Nabi menjawab dengan jawaban yang cukup indah. Dia mengatakan, Inna Jibril atani fa akhbarani anna anna bihima khabathan. Jibril datang pada aku dan mengisahkan, menyampaikan pada aku bahwasanya pada kedua sandalku ada najis. Ada najis. Nabi mendapatkan dari Jibril alaihissalam berita bahwa dia ada pada sandalnya najis. Maka kata beliau, fa idza jaa ahadukum al masjidah falyuqlib na'lahu. Bahwa kalau kamu berangkat ke masjid, maka hendaknya melihat sandalnya kembali, di balik sandalnya. Falyanzur fiha, lalu lihat padanya. Fa in ra'a biha makhawasan, dan bila mendapatkan adanya najis, falyamussahu bil ardi, maka gosokkan ke tanah, thumma yusalli fihima, besarlah pada keduanya. Hadis muttafaqun alaih. Menunjukkan bahwasanya Nabi SAW menyampaikan kewajiban untuk membersihkan yang terkena ada ataupun kotoran manusia dalam hal ini. Juga para ulama ahli sunnah wal jamaah dan kaum muslimin semuanya sepakat untuk mengatakan bahwa kencing anak Adam dan juga kotorannya itu hukumnya adalah najis. Kecuali pada bayi laki-laki kencingnya itu ada yang mengatakan tidak najis, ada yang mengatakan dia najisnya mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Karena Nabi tidak perintahkan untuk mencucinya, cukup dengan membasahi bagian yang terkena kencing tersebut. Sehingga ada ulama jumhur mengatakan dia najis dari mukhaffafah, tapi ada sebagian ulama di antaranya Syukani juga Daud Al-Zahiri mengatakan bahwa dia suci, tidak najis. Namun najis dia adalah najis yang mukhaffafah insyaallah taala. Demikian yang berikutnya kata beliau rahimahullah adalah dam, ya, atau darah. Kata beliau waddam, darah. Darah Bani Adam, kata Sa'di rahimahullah taala, adalah najis. Darah Adam di dalam badan ada dua kemungkinan. Yang pertama yang keluar dari dua jalan, dari kubul dan dari dubur. Sedangkan dari kubul ada di sana darah haid, darah nifas, ya, dan yang lainnya. Maka ini hukumnya adalah najis. Hukumnya adalah najis sebagaimana tadi seperti dalam hadisnya Asma bintu Abi Bakar, ya, yang menyatakan bahwa harus dicuci, digosok, dicuci, dibilas lagi, baru dipakai untuk sholat. Sehingga para ulama sepakat bahwa semua darah yang keluar dari dua jalan, baik kubul yang depan ataupun yang dubur, maka dia hukumnya adalah najis. Yang kedua adalah darah yang dia itu tidak melalui dua hal tersebut. Yang dia keluar bukan dari kubul dan dubur, ada khilaf di sana, ya, di kalangan para ulama rahimahullahu taala, seperti mimisan atau juga darah akibat fastu atau patok darah, ya, di mana syaratnya ditusuk supaya keluar darah, atau darah bekam, ya, ataupun darah luka-luka, ya. Di sini ada khilaf para ulama rahimahullah, yang rajih Allah bisa adalah dia suci, ya, dia suci dengan dalil hadis Jabir bin Abdullah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idfinuhum fi dimaihim. Ini disampaikan ketika menguburkan jenazah para pahlawan perang Uhud. Nabi mengatakan idfinuhum, kuburkanlah mereka, fi dimaihim, pada darah-darah mereka. Mereka dimandikan, ya, langsung dikuburkan di makbarah Uhud sekarang ini tanpa mencucinya. Padahal
banyak darah yang mengalir ya, atau yang keluar dari tubuh mereka akibat luka-luka, tusukan ataupun sayatan senjata musuh. Seandainya darah itu adalah najis, tentulah Nabi Muhammad SAW akan memerintahkan mereka mencuci dengan memandikan jenazah tersebut. Dan ketika tidak merintahkan, maka menunjukkan bahwa darahnya adalah suci. Demikian juga kalau kita hukumi ya, darah para syuhada itu suci, maka tidak berbeda dengan darah yang lainnya yang keluar akibat luka-luka di jalan Allah dan luka-luka dengan sebab yang lainnya. Karena syariat tidak pernah ya, memisahkan yang sama, yang serupa atau menyerupakan yang berbeda. Demikian juga kaum muslimin dahulu dalam peperangan ya, dalam peperangan tetap sholat dalam luka-luka yang mereka miliki ya. Mereka terluka tetap sholat dalam peperangan. Ditambah lagi bahwa pada asalnya bahwa sholat adalah suci sampai ada dalil yang jelas yang mengatakan najisnya ya. Demikian juga sebagai ulama mengambil kias kepada darah ikan yang suci dalam hidup dan matinya. Juga manusia juga ya, adalah suci ketika hidup dan suci ketika sudah mati ya. Pada Adam itu tahirun ya, mahayan wa mayitan. Nah, maka kata dia kalau demikian maka bisa dikiaskan dengan darah ikan, sehingga kalau ikan bangkainya suci, manusia mayitnya suci, maka darahnya pun suci. Demikian kita lihat bahwa inilah pendapat yang rajih dari para ulama rahimahullah ta'ala. Syekh Sa'di menganggap pendapat mazhab Hambali yang mengatakan bahwa darah adalah najis illa annahu yu'fa 'anid damil yasir. Kata beliau hanya saja untuk darah yang sedikit dimaafkan, hanya sedikit dimaafkan karena memang ya cukup ada susah untuk menghilangkan kotoran darah yang sedikit ini. Kata beliau ya yu'fa 'anid damil yasir. Tapi jelaslah bahasanya sampaikan bahwa yang rajih adalah sucinya darah kecuali darah masfuh, artinya darah yang keluar dari penyembelihan hewan ya, dan juga dari tadi ya, keluarnya dari dua jalan tersebut. Wa misluhu, dan contohnya kata beliau Sa'di rahimahullah ad-damul masfuh minal hayawanil ma'kul duna alladhi yabqa fil lahmi wal uruq fa innahu tahirun. Damul masfuh contohnya adalah darah yang mengalir dari hewan-hewan yang dimakan dagingnya, artinya darah yang tumpah dari sembelihan ya, yang memancar ketika disembelih oleh kita hewan tersebut ya, akan muncul darah yang mengalir, kemudian ya, itu dihukumi dengan damul masfuh, yaitu darah yang masfuh yang dihukumnya najis, hukumnya najis. Tidak yang ada sisa di daging dan di otot-otot. Misalnya darah ya, dalam jantung ya, dalam hati ya, dan dalam daging, itu semuanya hukumnya adalah tidak najis. Fa innahu tahirun, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Ya rajih adalah suci dalam hal ini. Jadi yang najis adalah damul masfuh, darah yang keluar akibat sembelihan kepada hewan tersebut. Kemudian di antara juga najis yang disampaikan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Minhajus Salikin adalah baulu wa rawthu kulli hayawanin muharramin akluhu. Kencing dan kotoran semua hewan yang diharamkan memakannya. Seperti keledai, seperti juga harimau ya,
yang diharamkan oleh syariat untuk memakannya. Sehingga kencing dan kotoran semua hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya hukumnya adalah najis, ya, sebagaimana disampaikan oleh Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu ketika ia mengatakan atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-gha'ita. Nabi itu membuang hajatnya. Fa amarani an atiyahu bi salasati ahjar. Nabi minta saya untuk membawa 3 batu. Fa wajadtu hajaraini, aku mendapatkan 2 batu, wal tamastu tsalits falam ajidhu. Aku cari yang ketiga, enggak dapatkan. Fa akhadtu rawsatan fa ataituhu biha. Aku ambil, ya, kotoran, ya, keledai yang sudah kering, ya, sudah membatu, lalu aku bawakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha al-baharaini, fa akhadha hajaraini. Maka beliau mengambil 2 batu, wa alqa rawsah, dan membuang rawsah, buang kotoran yang kering tersebut. Wa qala hadza riksun, ini adalah najis. Menunjukkan bahwa kotoran dan kencing dari hewan-hewan yang dilarang dimakan hukumnya adalah najis. Kemudian kata beliau, wasiba'u kulluha najisatun. As-siba, ya, adalah semua yang punya taring yang menyerang dengannya. Artinya semua hewan buas yang menyerang musuhnya, menyerang mangsanya dengan gigi taringnya, seperti, ya, anjing, seperti juga harimau, ya, seperti juga singa dan yang lain-lainnya, ya. Demikian juga dari kalangan burung yang memiliki cakar mencengkram, ya, yang dipakai untuk memotong, seperti pada burung-burung Raja Wali, ya. Demikian juga burung gagak, ya. Itu semuanya kata beliau adalah najis. Semuanya adalah najis. Sebagaimana disampaikan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yus'al 'anil ma'i yakunu fil falati minal ardi wa ma yanubuhu minas sibai wad dawabi. Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al ma'u qullataini lam yahmil khabath. Nabi, aku mendengar Nabi ditanya tentang air yang ada di lapangan, ya, yang tempat, ya, kumpulnya hewan-hewan buas dan juga hewan-hewan melata dan lain sebagainya. Kata Rasulullah SAW, jika airnya 2 qullah maka tidak membawa najis, menunjukkan bahwa hewan-hewan itu akan kecil di situ, ya, juga kotorannya akan di situ. Tapi ketika tidak membawa ketika airnya banyak sekali, 2 qullah, maka tidak mempengaruhi air tersebut. Wa kadzalikal maitat, kata beliau rahimahullah ta'ala. Demikian juga bangkai-bangkai. Semua bangkai hukumnya adalah najis. Semua bangkai hukumnya adalah najis. Sebenarnya dalam surat Al-An'am ayat 145 jelaskan tentang hal ini. Nah, kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun." Allah katakan rijsun pada bangkai, darah yang mengalir akibat sembelihan, dan daging babi sebagai rijsun, yaitu sebagai najis. Illa maitatal adami, kecuali bangkai adami, bangkai manusia. Artinya mayitnya manusia hukumnya suci, baik muslim maupun kafir. Ya, tubuhnya manusia yang sudah mati atau mayit hukumnya adalah
suci. Sehingga Nabi SAW mengatakan, Subhanallah, innal muslima la yanjus. Muslim itu tidak najis, tidak najis. Demikian juga orang kafir pun suci, ya, sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri. Karramna bani adama, kami muliakan bani Adam, menunjukkan bahwa pemuliaan ini menurut adanya pensucian bani Adam, baik muslim maupun kafir, muslim maupun kafir. Apalagi kalau kita lihat, ya, Allah membolehkan kaum muslimin untuk menikahi kitabiah al-kitab, ya, dengan tentunya syarat yang diberikan oleh ulama rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua kata beliau adalah wa ma la nafsalahu sa'ilatan, yang tidak memiliki darah yang mengalir di tubuhnya, seperti misalnya nyamuk, ya, lalat, yang mereka itu tidak punya darah yang mengalir dalam tubuhnya. Sehingga ketika Nabi mengatakan idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum falyakmishu thumma liyanzihu fa inna fi ihda janahihi da'an wal ukhra shifaan. Kalau ada namanya lalat hinggap di minuman kita, kata Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya dicelupkan, dicelupkan ke air sekalian, ya, sehingga tenggelam sang lalat tersebut. Dan itu mungkin akan mati jadi bangkai atau masih hidup. Kemudian diambil, dibuang lalat tersebut, ya. Karena ada pada satu sayapnya penyakit, sayap lainnya ada obatnya. Sehingga menunjukkan bahwa hewan-hewan yang tidak ada darah mengalir di tubuhnya tidaklah najis. Ya, banyak seperti misalnya lebah, ya, atau mungkin kepiting yang tidak ada darah yang mengalir di tubuhnya. Sehingga kalau kita potong kepiting itu nggak ada darah yang muncrat yang keluar dari tubuh kepiting tersebut. Sehingga sini menunjukkan bahwa bangkai yang tidak ada darah mengalir dianggap suci oleh syariat Islam. Kemudian kita beli lagi wasamaka, dan ikan, ya. Ikan ini bangkainya suci. Nabi mengatakan ketika tanya tentang air laut, kata beliau tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, ya. Airnya suci, mensucikan, dan bangkainya juga suci. Sehingga Allah katakan uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu. Kami halalkan, aku halalkan untuk kalian untuk berburu di lautan, artinya nelayan, ya, mengambil ikan di lautan, dan ta'amahu, bangkainya. Ada tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga bangkainya halal. Dan tentunya orang yang nelayan di lautan tidak akan dapatkan ikan hidup terus. Banyak ikan setelah sampai di perahu sudah mati. Dan Nabi subhanallah, Nabi yang penuh rahmah ini menyatakan kita bahwasanya ikan itu bangkainya halal dalam banyak hadis, antaranya hadis Abu Hurairah, at-tahur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Demikian juga kata beliau rahimahullah ta'ala jarada, dan jarad, belalang, ya. Belalang hukumnya adalah halal li'annaha tahiratun, karena dia itu adalah tahir, ya. Dan para sahabat dulu pernah makan bersama Nabi belalang. Dalam kisah yang sampai oleh Abdullah bin Abi Aufa, Nabi beliau mengatakan ghazawna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin aw sittan. Kami perang bersama Nabi 7 peperangan atau 6 peperangan. Kunna na'kulu ma'ahu al-jarada. Kami makan bersama Nabi belalang. Jadi makan belalang dibolehkan oleh syariat Islam karena Nabi memakannya. Menunjukkan bahwa ini adalah pengecualian daripada yang
najis. Kemudian beliau menyampaikan beberapa dalil yang berhubungan dengan hukum-hukum yang beliau sampaikan sebelum ini. Di antaranya sampaikan hurrimat 'alaikumul maitatu wad-dam. Diharamkan sekalian bangkai dan darah, menunjukkan bahwa bangkai najis. Demikian juga qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu la yanjusu hayyan wala mayitan. Mukmin itu tidak najis dalam keadaan hidup dan juga dalam keadaan mati. Demikian juga kata beliau, wa qala uhilla lana maitatan wa daman fa ammal maitatani fal hut wal jaradu. Aku halalkan bagi kalian, dihalalkan bagi kalian, bagi kita, dua bangkai dan dua darah. Fa ammal maitatan, adapun dua darah, fal hutu wal jaradu, maka dia adalah ikan dan belalang. Wa ammad daman fal kabdu wat tihal, adapun dua darah adalah liver, hati, dan tihal, limpa. Ahmad wa Ibnu Majah, hadisnya sahih, mauquf kepada sahabat radhiyallahu taala anhum. Wa amma arwasul hayawanatil ma'kulati wa abaluha fahiya tahirah. Adapun kotoran dan kotoran hewan-hewan yang dimakan dagingnya dan kencingnya, maka dia adalah suci. Maka dia adalah suci. Demikian kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, bahwa semua kotoran dan kencing hewan yang boleh dimakan dagingnya seperti ayam, kambing, sapi, onta, itu suci kotorannya. Suci kotorannya. Sehingga bila digunakan untuk pupuk, maka tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Demikian juga bila menempel di tubuh kita, tidak membuat najis, namun kita bersihkan. Karena apa? Karena mengganggu ya, kita dalam hal ini. Demikian juga kata beliau rahimahullah ta'ala, wal mani al-adami tahir. Air maninya manusia hukumnya suci. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu rutbahu wa yafruku yabisahu. Itu Nabi mencuci mani yang basah dan mengeriknya yang sudah kering. Ini menunjukkan bahwa ini semua hukumnya adalah tahir. Sedangkan kata beliau, wa baulul ghulamis saghiri alladzi lam ya'kul at-ta'am li syahwatin yakfi fihi nadah. Kencing anak laki-laki yang bayi yang belum makan makanan dengan syahwat, artinya belum menginginkan makanan selain ASI, cukup baginya untuk dibasahi yang terkena najisnya saja. Karena itu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sampaikan, yuksalu min baulil jariyah wa yurassu min baulil ghulam. Cuci dari kencingnya jariyah, bayi perempuan, dan dibasahi dari kencingnya bayi laki-laki. Rahu Abu Daud dan Nasai. Kemudian kata beliau di akhir bab tentang najis dengan ucapan, wa idza zalat ainun najasati tahural mahallu wa lam yadur baqa'ul launi warrihi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li khawlah bin fi dammil haid yakfiki al-ma'u wa la yadurruki atharuhu. Apabila telah hilang najisnya, telah hilang zat najisnya, maka suci tempat tersebut dan tidaklah mengapa adanya sisa warna dan bau. Karena sabda Nabi SAW pada Khawlah pada kisah darah haid, yakfikil ma'u wa la yadurruki atharuhu, cukup bagi kamu air dan tidak mengapa bekasnya tersebut. Menunjukkan bahwa orang yang sudah mencuci pakaiannya, misalnya kena najis darah haid, cuci, digosok di di belas, ya, kemudian kok masih ada ya, bekasnya, mungkin ada warna-warna kekuningan atau yang lainnya, maka tidak mengapa, tidak dianggap najis kembali. Karena demikianlah pengaruh itu ada
ya, tidak sama pakaian yang bersihnya belum terkena darah haid sama yang kena darah haid. Tapi berusaha untuk menghilangkan secara total adalah hal yang harus. Namun bila tidak memungkinkan, maka bekas itu tidak mengapa dan tidak membuat orang yang menggunakan pakaian itu tidak sah sholatnya, karena memang telah hilang najisnya. Dan ini kaidah sampaikan di awal bahwa semua najis yang mengenai badan, pakaian, tempat dan lainnya, bila telah hilang zat najisnya, maka telah suci, suci. Sini beliau menegaskan kembali bahwa warna ataupun bau yang tersisa dari hasil pencucian itu tidak mempengaruhi keabsahan pencucian dari najis tersebut. Demikian mungkin yang berjelaskan tentang bab ini. Semoga yang sedikit bermanfaat dan kita cukupkan sampai di sini. Ya. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah mengikuti program acara ini. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada para donatur yang telah menyumbangkan rezekinya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh TV kabel dan radio yang telah merelay program acara kami atas partisipasinya dalam kegiatan berdakwah. Semoga menjadi amal soleh yang memberatkan timbangan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا. Insan TV untuk semua insan. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Insan TV menyampaikan jazakumullah khairan atas dukungan dan donasi pemirsa. Bagaimana cara mendaftar paket umroh di Al-Haram Tour and Travel? Langkah awal adalah Anda memilih paket perjalanan seperti paket ziarah, paket reguler, dan paket royal. Kemudian, mengisi formulir pendaftaran. Berikutnya adalah Anda membayar biaya administrasi sebesar Rp1.250.000 dan segera lakukan pembayaran sampai dengan 50% dari harga paket. Seluruh biaya administrasi dan paket dapat Anda transfer melalui rekening resmi PT Al-Haram Media Travel di Bank Syariah Mandiri dengan nomor 718-8177-888. Kemudian, menyerahkan dokumen seperti paspor dan fotokopi paspor, fotokopi buku nikah, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran apabila anak di bawah 17 tahun, fotokopi KTP 2 lembar, kemudian pas foto fokus wajah 80% dengan background putih, 3 lembar ukuran 3x4 dan 3 lembar ukuran 4x6. Kemudian, kartu bukti telah suntik meningitis. Insan TV untuk semua insan. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Insan TV menyampaikan jazakumullah khairan atas dukungan dan donasi pemirsa.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Ada suatu hadis yang sahih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi berkenaan dengan wanita muslimah, kabar gembira yang beliau berikan kepada wanita yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu bunyinya demikian: idza shallatil mar'atu khumsaha, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha wa ta'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannah